Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita masuk di dalam program yaitu Biblical Enlightening Study Training. Saudara dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam seri kelima dan episode yang pertama yaitu tentang soteriologi atau doktrin keselamatan. Mari saya ajak saudara untuk kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang suci, yang kudus, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau mengurapi, memberkati setiap kami, supaya kami mempunyai hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, hati yang lemah lembut untuk menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu, supaya kami boleh bertumbuh dan kami boleh berbuah, dan kami boleh mempertanggungjawabkan iman kami dan menceritakannya dengan penuh kebenaran dan kasih sayang, supaya semakin banyak orang boleh dibawa kepada Yesus tanpa perdebatan, tanpa perselisihan, walaupun ada perbedaan. Tetapi kami akan menghormati segala perbedaan, namun kami tetap di dalam kebenaran yang kami terima di dalam nama Yesus. Yang sakit, yang susah, punya masalah, persoalan, punya tantangan, tidak punya pengharapan, bangkit kembali. Mereka punya pengharapan kembali. Mereka disegarkan, dikuatkan, dan dipulihkan. Yakin di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana yang tadi saya katakan, kita masuk di dalam seri kelima, episode pertama tentang soteriologi atau doktrin keselamatan. Yang pertama, seri pertama tentang kita sudah bicara doktrin Allah, doktrin Alkitab, kita sudah bicara tentang Roh Kudus, kita sudah bicara tentang yang lainnya sudah ada saudara, yaitu yang 5 ini kita bicara tentang keselamatan. Dan yang keempat adalah kristologi. Dan kelima ini kita bicara tentang soteriologi atau keselamatan. Nah, kalau kita bicara keselamatan, saudara, ini yang sering menjadi perdebatan, yang sering menyakiti orang, yang sering membuat orang jadi bingung, yang sering membuat seseorang itu kalau belajar ini terus mengonter orang lain. Saya ingin supaya saudara belajar ini jangan mempertanyakan, jangan memaksakan orang lain, tetapi pelajarannya supaya mereka yang sudah percaya itu bertumbuh dan berbuah penuh dengan kasih dan mengikuti ajaran Yesus, karakter Kristus. Bukan selalu mempertanyakan, kamu yakin enggak di dalam Yesus selamat? Percaya enggak sekali selamat? Percaya enggak selamat ini, selamat itu anugerah? Saudara, itu percaya, tetapi tidak perlu lagi saudara kita banyak membincangkan. Karena mungkin ada perbedaan, ada orang belum mengerti, mungkin ada doktrin yang berbeda, tetapi tetap tidak jauh perbedaannya. Yang penting adalah bagaimana kita bertumbuh berbuah, bagaimana kita supaya lebih menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus dari keselamatan kita terima karunia itu, kita harus menerima karunia-karunia lain. Karena Allah adalah sumber kasih karunia itu. Bahkan saudara kalau kita membaca bagaimana kisah Yesus waktu sejak dalam kandungan sudah dikatakan bahwa akan dapat dari kasih karunia kepada kasih karunia. Saudara kalau kita melihat juga bagaimana perempuan Samaria, Yohanes 4 yang di sumur Yakub, yaitu ketika dia menimba, Yesus minta air, dan mereka berkata, masa kamu orang Samaria, orang Israel minta aku orang Samaria? Dan Yesus berkata, kalau kamu tahu karunia Allah, maka kamu akan minta kepadaku, dan aku akan memberikan kepada kamu air hidup. Kamu minum dari sumur ini, kamu akan haus lagi, karena sumur Yakub. Tetapi air yang kuberikan kepada kamu akan terus menjadi sumber. Itulah air hidup, saudara. Oleh karena itu, ketika kita menjadi percaya, dan perempuan itu kemudian percaya Yesus adalah Mesias, dalam waktu tidak 1 jam, itu mungkin tidak sampai. Dia taruh timbanya, dia pergi ke kota, dia bawa orang datang kepada Yesus. Supaya Yesus mengajar dan membuat menjadi percaya. Itu artinya setelah kita dapat bagian karunia keselamatan. Bukankah keselamatan itu karunia, bukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh iman kita, pemberian Allah, kasih karunia Allah. Sehingga kita tidak perlu lagi bicara itu. Kita harus menjadi bagian dari kasih karunia itu. Seperti perempuan itu setelah terima, ngomong-ngomong, aku selamat, kamu gak selamat, kamu gak selamat, bisa selamat gak, yakin gak? Enggak saudara. Tetapi dia bilang, ada satu orang yang tahu masalahku, dan dia bisa menceritakan semuanya, dan dialah Mesias. Ayo datang mendengar yuk.
Saudara, ini kemudian satu kota datang semua. Jangan gereja ini dirobek-robek, dipecah-pecah dengan dosen atau guru atau seperti saya atau jemaat yang baru belajar merasa sombong. Tahu nggak kamu selamat tetap selamat? Ini sudah terlalu banyak ribut, saudara. Kalau saudara tahu selamat, ayo kerjakan, ayo berbuahlah, ayo bawa orang datang kepada Yesus tanpa bicara itu banyak. Saudara, ada begitu banyak pelajaran. Oleh karena itu, kita lihat dulu, yaitu tentang soteriologi episode pertama. Apa itu soteriologi? Soter itu artinya selamat, atau juru selamat, logos firman, ajaran, atau juga seperti itu, ajaran. Soteriologi berarti ajaran atau firman tentang keselamatan. Ya, kita lihat terus selanjutnya. Pertama kita lihat di dalam poin pertama dari episode pertama ini, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini, yaitu waktu Yesus lahir, telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata juru selamat itu dalam bahasa aslinya itu namanya Su. Nah, Tuhan itu berarti Yo atau Ye. Sehingga Tuhan juru selamat itu berarti Yesus atau Yosua. Yesus atau Yosu, saudara, atau juga Yasua. Jadi sama saja. Jadi yang suka berkata, oh enggak, namanya Yesus Yehosua, sama. Karena dari dua huruf YH. Itu orang Israel cuma tahu huruf mati, tidak ada huruf hidup. Dari dua huruf ini ditambahlah satu huruf hidup atau dua huruf hidup. Yang satu berkata Yo, Ya, Ye, yaitu Tuhan Yahweh, Su itu keselamatan. Atau Yaho, ditambah Su keselamatan, atau Yehu keselamatan. Jadi jangan mempersoalkan itu lagi. Tapi yang penting bagaimana hari ini Yesus adalah juru selamat, Kristus adalah Tuhan, juga Mesias, Gembala, dan sebagainya. Saudara, hari ini itu bicara present. Artinya saat itu memang Yesus lahir. Tetapi hari ini Yesus perlu juga lahir bukan sebagai bayi. Tetapi benih keselamatan itu harus dilahirkan di hati-hati orang percaya. Tanpa menyinggung, tanpa melukai. Karena Roh Kudus itu yang membuat orang bisa percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Saudara, kita tugasnya hanya menceritakan. Kalau kita kasar, belum tentu Roh Kudus menyuruh kita untuk berkata-kata kasar. Oleh sebab itu kita dengan penuh kasih, penuh kesabaran, saudara, saya yakin Roh Kudus akan menjamah orang itu. Tidak ada satu orang pun, saudara, atau tidak banyak orang yang percaya Yesus karena pertengkaran, pertikaian, perdebatan. Justru lebih banyak orang percaya Yesus karena panggilan, karena teladan, karena ya perilaku dan sifat kita. Kita lihat terus, Yesus adalah satu-satunya juru selamat, jelas. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Tadi kita sudah tahu. Yesus artinya Y itu Yahweh, Yehova. Su itu juru selamat. Jadi Yahweh atau Yehova juru selamat. Itulah nama Yesus. Saudara, tadi sudah diterangkan. Kalau kita lihat belajar dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 11, kalau saya dibacakan, yaitu Yesus telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang menjadi sama dengan manusia, dan dalam kode manusia telah merendahkan dirinya menjadi seorang hamba dan setia sampai mati di kayu salib. Kata setia itu juga harus disertai ketaatan. Jangan saudara setia tapi nggak taat, datang di gereja bikin masalah, datang di gereja tidur, datang di gereja mau jadi tuan, tapi harus ada ketaatan. Nah, kalau kita taat tanpa setia, itu orang di gereja melayani, tetapi pindah lagi, ada tawaran yang lain, yang mungkin yang lebih bagus dari dunia. Tapi saudara, kita perlu setia dan taat sampai mati.
Dan dikatakan oleh sebab itu Allah, yaitu Bapa di surga, Elohim, yang kita percaya mengaruniakan kepada Yesus, yaitu nama di atas segala nama. Meninggikan nama Yesus, mengaruniakan nama di atas segala nama. Segala nama, permusuhan, doktrin kita, apalagi gereja kita, denominasi kita, masalah kita, penyakit kita, hutang kita, hobi kita, mobil kita, harta kita, selingkuhan kita, apalagi kesehatan kita, apalagi saudara. Begitu banyak sekali pelayanan kita harus di bawah nama Yesus. Haleluya. Bahkan saudara kita tahu, dia nama di atas segala nama. Artinya dalam nama Yesus yang di langit surga, semua malaikat tertunduk, semua di surga, di bumi, semua yang makhluk hidup di bumi harus tunduk. Di bawah bumi, orang mati maupun setan-setan juga harus tunduk. Yesus itulah pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu satu jaminan. Yohanes 14 ayat 6. Kalau saudara lihat di dalam kitab Yohanes 5 ayat 24. Barang siapa percaya kepadaku, maka ia sudah pindah dari alam maut kepada hidup yang kekal. Itu satu jaminan. Mungkin saudara di tempat lain percaya silakan. Tetapi di dalam apa yang saya percayai di Alkitab, Yesus itu memberikan satu jaminan. Contoh, kalau ada saya utang bank begitu besar, ada orang jamin. Masa saya ngomong, kamu mampu nggak? Kamu punya uang nggak? Bisa nggak? Aku nggak percaya deh. Yang penting banknya mau, dijamin kita lepas. Yang penting Allah mau, Yesus yang sudah jamin, lepas. Saudara, nggak usah kita ributkan karena kita punya beban hutang dosa yang begitu banyak. Kita lihat terus ayatnya. Allah menginginkan semua orang diselamatkan. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan 5. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Sesuatu yang baik, saudara. Nah, ini kalau saya potong dulu, ya, yaitu kita harus ada pembaruan budi kita. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Itu orang Kristen. Jangan berdebat, jangan berkelahi, jangan sok-sokan, saudara. Tapi berubah oleh pembaruan budimu. Punya karakter, punya etika yang bagus. Tidak serang-serangan di sosial media. Kalau nggak cocok, cari orang yang ngomong. Saudara, itu lebih pantas. Supaya dunia nggak bingung semuanya. Orang nggak bingung, orang Kristen berantem, saudara. Nah, juga dikatakan pembaruan budimu supaya kamu tahu dan bisa membedakan mana kehendak Allah. Jadi kita tahu kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara, banyak yang berkenan, aku di gereja melayani kok. Dia berdebat nggak apa-apa, baik nggak? Di gereja, kamu datang di gereja bisa berbuat baik nggak? Nah, kalau berbuat baik, sudah berkenan, sempurna nggak? Nah, kita harus tahu seperti itu. Oleh sebab itu kita terus ayatnya dibaca terus. Yaitu dikatakan yang itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa pula lah dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Di sini kita tahu, jadi pengantaranya Yesus itu Esa. Karena Allah itu Esa artinya Tritunggal. Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Walaupun Yesus turun situ, tapi Bapa ada juga. Artinya ketika Yesus dibaptis, ada Roh Kudus turun seperti merpati. Ada satu suara berkata, inilah anak yang kukasihi kepada berkenan. Berarti saudara lihat, ada manusianya, ada Roh Kudusnya turun seperti merpati. Ada ini. 3 menjadi 1 turun. Karena waktu kembali, ya Yesus kembali ke surga, dia adalah Allah, maka disebut Elohim. Kalau dia turun ke bumi, saudara, disebut Immanuel. Karena kata Elohim itu menunjukkan jamak tunggal. Kalau kita berkata, ya Allah, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi, itu berarti jamak tunggal. Sehingga ketika dia menjadikan manusia, marilah kita menjadikan manusia seperti bentuk kita atau serupa dengan gambar kita. Kata kita, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian pasal 3, manusia telah menjadi salah satu dari antara kita. Tahu yang baik dan yang buruk. Itu Elohim. Tetapi ketika Yesus turun di dunia, dia disebut Immanuel, bukan Immanuelohim. Karena menunjukkan tunggal. Kalau El itu menunjukkan tunggal, Elohim menunjukkan jamak. Sehingga waktu dia berdoa di kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani, itu menunjukkan L-nya ada di atas juga, L-nya di bawah 1 juga. Nah, kalau mereka bersatu disebut Elohim. Itulah namanya keesahan, saudara.
Nah, terus kita akan melihat terus. Allah menginginkan semua orang diselamatkan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi segala sesuatu itu akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita tahu bahwa dunia ini akan hancur. Firman Tuhan berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi jangan cuma satu mata materi ini tentang soteriologi keselamatan terus menjadi sesuatu yang utama dan terus diomongkan, yang lain nggak ada. Bisa ndak melalui keselamatan ini kita menjadi suci dan kita menjadi saleh, saudara. Oleh sebab itu, kenapa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia akan datang tepat waktunya. Karena dia mengingini supaya orang boleh selamat. Jadi hindari pertengkaran, hindari perdebatan. Tidak cocok, tidak sama doktrinnya. Karena memang kalau kita melihat itu, setiap gereja, setiap sekolah tinggi teologi, setiap denominasi, pasti ada doktrin liturgi yang berbeda. Tetapi Tuhannya esa. Saudara, ayo kita lihat Tuhan yang esa. Doktrin kita mungkin seperti ini naik turun, silakan. Yang penting jangan sampai menyinggung tentang Allah dan salah berpersepsi tentang Allah. Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Mesias. Atau saudara, Yesus di bawah Allah. Yesus bukan Allah. Allah cuma satu, Yesus bukan Allah. Allah cuma dua, Yesus bukan Allah, saudara. Atau mungkin dan sebagainya. Itu sudah tidak perlu ada lagi. Karena itu prinsip, karena anggap aja pegangan 5 ini. Supaya saudara jangan salah. Pertama, kita tahu Yesus adalah Allah. Berarti Tritunggal, kita harus pegang. Mungkin orang berkata, Tritunggal tidak ada Pak di Alkitab istilah itu Pak. Baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai dengan 7 dan 8. Dikatakan ada 3 kesaksian di surga. 3-nya adalah satu. Kata 3, 1 itu berarti 3, 1. Kalau bahasa Jawa, Tritunggal. Tunggal itu 1, Tri itu 3. Ada 3 kesaksian di bumi, tetapi adalah 1, 3, 1, Tritunggal. Jadi ada istilah itu. Coba bahasa Jawa saja. Dan kita lihat kedua, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Mesias. Saudara, jangan lupa, dan namanya adalah Yesus. Ya saudara, Juru Selamat ini. 5, inilah keselamatan. Inilah yang menyelamatkan kita. Jadi 5 ini kalau kita pegang, Yesus adalah Allah dan Tritunggal. Kita tahu Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Mesias, saudara. Nah, atau Kristus, Yesus itulah satu-satunya jalan dan hidup, dan kebenaran dan hidup. Kita lihat terus. Keselamatan adalah anugerah. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Betul, saudara, tidak ada satupun orang yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Saudara, Nabi pun berdosa, Musa pun yang hebat tidak boleh masuk ke Kanaan karena dosa, saudara. Jadi tidak ada satupun nabi yang bisa mengampuni dosa kita, yang menyelamatkan kita. Karena nabi besar pun, Musa pun tidak bisa. Bah, Yesus itulah Tuhan, Yesus itulah Allah, Yesus itulah Juru Selamat, Yesus itulah Mesias. Makanya Yesus itu bisa menyelamatkan kita, saudara. Makanya tidak ada yang lain. Kalau kita lihat firman Tuhan, kita kembali ke ayatnya dulu, pelan-pelan. Sebelumnya, jadi itu kasih karunia. Bukan usahamu, benar. Saya diampuni dosa itu bukan saya bekerja sesuatu sehingga dosa saya dibersihkan. Bukan. Itu karena iman. Karena percaya Yesus, dosamu diampuni. Waktu Yesus di kayu salib. Betul, itu karena iman, bukan usahamu. Tetapi untuk percaya, saudara, untuk kita hidup bergereja, untuk kita bertumbuh, kita untuk berbuah, kita perlu usaha itu. Kecuali karunia. Karunia Roh Kudus, berbahasa roh, bernubuat, itu pemberian. Jadi sekali lagi, saudara jangan bingung.
Untuk membersihkan dosa saya tidak bisa kerja. Saya tidak bisa melakukan sesuatu bertapa atau apa saja, nggak bisa. Itu karena pemberian Allah. Ketika kita percaya, diberi bersih. Nah, betul saudara, itu pemberian Allah. Bukan karena usaha kita. Tetapi kita ada upaya. Upayanya apa? Bukan membersihkan dosa kita. Upaya untuk mencari Allah, mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita belajar bertumbuh, supaya kita masuk menjadi dewasa rohani, supaya kita bergereja. Nah, itulah saudara, kasih karunia Allah. Tetapi Tuhan menggerakkan hidup kita. Tuhan menggerakkan kemauan kita. Tuhan menggerakkan keinginan kita. Saudara, Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Sehingga kita melakukan ada usaha untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian yang Allah kerjakan. Jangan dicampur adukkan loh. Saudara nanti jadi bengong. Jadi iman itu harus dengan perbuatan. Loh, tadi kok enggak? Nah, saudara, iman percaya Yesus itu pemberian, dosamu diampuni. Bukan karena perbuatanmu. Tetapi setelah kita diampuni, iman yang kita percaya itu harus menghasilkan perbuatan. Mengasihi orang, memberitakan Injil, sehingga iman harus ada perbuatan. Kalau tidak, iman itu mati. Artinya setelah diberi iman hidup ini, terus iman ini mati. Karena kita tidak berbuah. Setelah kita diberi iman ini, kita, saudara, iman itu tetap hidup. Kita perlu baca firman, melakukan firman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu Roma pasal 10. Terus kita lihat ayatnya. Keselamatan adalah anugerah. Roma 5 ayat 16 dan 17. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugeraan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam dan Hawa, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Adam yang pertama dijadikan, saudara, oleh Allah. Dan manusia jatuh dalam dosa. Maka menyeret kita semua hidup di dalam sifat dosa. Menyeret kita di dalam dunia yang penuh dengan godaan dan dosa. Mungkin ada orang percaya dosa keturunan, ada yang tidak keturunan, oke lah. Saudara, itu masing-masing kepercayaan saudara. Tetapi kalau kita percaya sifat dosa itu ada. Kita di dunia, bukan di Taman Firdaus, saudara. Kita sekarang ini banyak godaan, di Firdaus saja ada godaan. Apalagi di dunia. Tetapi kemudian Adam kedua, yaitu bukan manusia. Tetapi Tuhan yang menciptakan manusia, turun menjadi Adam kedua. Dan dia tidak berbuat dosa. Dan dia menebus dosa itu. Sehingga kalau satu orang membuat kita berdosa, maka Tuhan turun memberikan dirinya untuk menebus dosa. Dan karena satu orang ini, yaitu namanya Yesus, Adam kedua, tidak berdosa, semua orang tidak berdosa. Kalau saudara percaya keturunan Adam, dan kita percaya kita mulai menjadi manusia berdosa, entah turunan atau tidak, tapi pasti dalam hidup kita pasti ada dosa. Dan apalagi di dalam Yesus Kristus, kita percaya dosa kita diampuni dan kita berjalan di dalam kebenaran itu. Kita lihat terus ayatnya. Keselamatan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Keselamatan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Antara mulut dan hati harus ada keseimbangan. Sehingga ketika dengan mulut kita percaya, dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya. Saudara, jangan mulut kita mengaku, dengan hati percaya. Jangan mulut mengaku, hati nggak percaya. Saudara, hati percaya, mulut gak ngaku, saudara. Nah, ini berbahaya. Oleh sebab itu dikatakan firman itu dekat dengan mulutmu, firman iman. Yaitu artinya apa? Tuhan akan memakai saudara. Ketika, ya Tuhan, aku percaya dengan iman itu. Bahwa Engkau telah menebus dosa kami, dan mati, dan bangkit untuk menebus dosa kami. Aku percaya. Mulutnya mengaku, hatinya percaya.
dosanya diampuni. Loh kok bisa Pak? Karena Allah menjadikan dunia ini dari firman-Nya, jadilah terang jadi. Dan kemudian Allah menaruh firman-Nya dalam mulut kita. Dan kemudian kita percaya, ya Tuhan mengaku, aku percaya engkau mati demi dosaku, bangkit untuk kemuliaan. Dan percaya dalam hatinya, dia diselamatkan. Haleluya! Saudara, itulah firman iman. Mulut dan hati sekarang kita mesti belajar untuk disesuaikan. Orang yang diselamatkan jangan cuma mulutnya pintar teori firman, hatinya jahat. Banyak orang teorinya firmannya bagus sekali, saudara, ngomongnya firman, tapi ujung-ujungnya di dalam ada motivasi, mungkin mau utang, mau menipu. Aduh, terlalu banyak sekali. Jadi kalau ada orang bilang, saudara Kristen ya, saya orang Kristen, puji Tuhan, saya gereja ini, saya pelayan ini, oh saya ini teman baiknya, ini loh fotonya saya dengan pendeta A, pendeta B, pendeta Fengki. Oh kalau gitu, oh gini. Akhirnya utang apa saudara? Jangan itu menjadi jaminan untuk saudara memberikan hutang. Saudara, tidak ada nama Kristen atau nama kenal ini menjadi jaminan. Nama Yesus itulah yang jaminan kita masuk surga. Tidak ada urusan yang lain. Saudara, karena zaman sekarang bisa crop fotonya orang digabung. Orang datang kepada saya, pendeta, saya foto Pak, ya foto. Nanti dia datang kepada jemaatnya pendeta ini loh, banyak saudara. Jadi saudara lihat itu, banyak orang sekarang mulutnya baik, hatinya nggak baik. Banyak orang punya teori ngomong sekali selamat, tetap selamat, tapi tingkah lakunya nggak benar. Banyak orang berkata Yesus juru selamat satu-satunya, tapi hidupnya tidak percaya, hatinya tidak melekat kepada Yesus. Kalau orang susah mungkinlah kita tahu, mungkin karena dia berat hidupnya, mungkin sampai dia tanpa sengaja berbuat salah, oke lah. Tapi kalau sifat, kebiasaan itu tidak bisa. Kita harus berubah menjadi karakter Kristus. Terus kita lihat terus. Keselamatan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini saudara, ketika mereka ditangkap, dimasukkan penjara, dan kemudian ada gempa bumi, akhirnya mereka pintu-pintu penjara dibukakan, dan kemudian ada malaikat Tuhan menuntun mereka keluar dan sebagainya. Nah, ketika kepala penjara lihat, wah, tawanan hilang, wah, gempa bumi, buka semua pintu semua, dia mau bunuh diri. Karena dia takut hukum di Roma sangat berat. Semua orang hukuman, kalau sampai hilang, hukumannya adalah mati. Sehingga dia mau bunuh diri, tetapi Rasul-Rasul berkata, jangan kamu bunuh dirimu, aku ada di sini. Ya, aku dilepaskan, mau masukkan lagi, silakan. Terus apa yang harus aku perbuat Tuhan, supaya aku diselamat? Maksudnya selamat dari Roma. Tetapi Rasul berkata, percayalah kepada Yesus Kristus, kamu dengan seisi rumahmu akan diselamatkan. Oke, aku percaya dia diselamatkan bukan hanya di kerajaan Romawi, tetapi juga dalam kehidupan. Oleh sebab itu ketika Yesus disalibkan, itu benar-benar pasukan menjaga. Kenapa? Kalau sampai pasukannya nggak jaga atau lalai atau Yesus sampai apapun juga, mereka akan dihukum, dibunuh. Makanya mereka jaga, betul-betul Yesus mati, mereka tahu, dimasukkan ke kuburan mereka tahu, mereka jaga karena mereka sudah mendengar bahwa orang ini pernah berkata dia akan bangkit, jaga ketat. Berapa penjaga berganti-ganti, dan akhirnya tetap dua malaikat datang menggulingkan mereka takutan, dan akhirnya Yesus bangkit. Pasti penjaga ini juga pasti dihukum mati, saudara. Itu namanya jangan sampai tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Kita lihat terus ayat. Yesus memanggil semua orang. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup kekal, sehingga kita tidak binasa, saudara. Nah, kita lihat kembali ayatnya sekali lagi yang di atas ya. Kita baca Dialah yang menyelamatkan kita, memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, inilah saudara yang saya katakan kembali bahwa keselamatan bukan saya selamat karena saya berbuat baik. Akhirnya nggak percaya Yesus. Semua orang berbuat baik.
Tetapi keselamatan itu tidak bisa karena perbuatan baik. Harus percaya Yesus, maka dapat keselamatan. Nah, ketika percaya Yesus dapat keselamatan, maka Allah masuk di dalam hidup kita, menggerakkan kemauan, perasaan, karya, supaya kita berkarya, berbuat sesuatu. Jangan saudara cuma memakai ayat ini, aku selamat karena kasih karunia, betul. Nggak usah berbuat baik. Nah, ini yang salah. Kalau saudara mau masuk surga karena berbuat baik, nggak percaya Yesus, nggak bisa. Saudara harus percaya Yesus, itu iman. Gitu. Nah, kemudian setelah saudara percaya Yesus, nah itulah keselamatan ada, maka saudara mulai berbuat sesuatu karena rasa terima kasihnya. Karena dosa kita banyak, hanya orang yang dosanya banyak diampuni, dia akan berbuat banyak. Tapi orang yang merasa dosanya sedikit, diampuni, dia berbuat sedikit. Dan kita tahu bahwa tidak ada satupun orang yang dosanya sedikit, saudara. Paulus itu pernah membunuh orang. Paulus mengejar-ngejar mengenai orang Kristen. Tapi Yesus datang dan akhirnya dia terima. Bukan karena perbuatan baiknya dia loh. Malah dia jahat. Tapi membuat dia percaya kepada Yesus. Dia penjahat. Dia yang ngejar-ngejar orang Kristen. Tetapi bisa diselamatkan. Bukan berbuat baik. Malah dia berbuat jahat itu saat itu. Tetapi dia percaya kepada Yesus. Setelah dia percaya Yesus, apa yang dilakukan? Dia berjuang. Dia melayani. Dia mulai memproses dirinya, 3 tahun dia belajar firman Allah, dia bayar harga, ya, dia hidup sungguh-sungguh, dan ajarannya, saudara, lihat apa yang diajarkan oleh Paulus. Pikirkan perkara di atas, cari perkara di atas, matikan segala dosamu, buanglah segala yang jahat. Buat apa? Paulus sendiri tahu. Setelah dia percaya, dia buang semuanya. Itu harus dikerjakan melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Itu namanya bertumbuh berbuah. Jangan sampai seorang Kristen cuma berhenti karena percaya. Tetapi percaya itu harus menghasilkan buah dari percaya itu. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, ya, hasilkan buah-buah sesuai pertobatan. Saya bertobat, mana buahnya? Karena kapak telah tersedia. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buahnya ditebang. Artinya, saudara sudah bertobat, tapi tidak ada buah pertobatan. Sudah percaya, banyak ngomong, tapi tidak ada buah dari itu semuanya. Nah, saudara tinggal belajar saja seterusnya. Tapi keselamatan itu memang pemberian Allah yang saya katakan itu. Kita lihat terus. Yesus memanggil semua orang. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dikatakan berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Berarti saudara berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh, supaya kamu diberi hak penuh bukan hak biasa untuk mewarisi kerajaan apa? Kerajaan imam-imam. Karena kita ini bukan cuma anak kerajaan, disebutkan kerajaan imam-imam. Wahyu menuliskan begitu. Dan kalau saudara lihat juga di dalam zamannya Musa, kerajaan imam. Kalau saudara lihat surat Petrus juga berkata imamat rajani. Saudara, artinya sebagai orang percaya sudah jadi anak Allah, anak kerajaan. Tapi sudah jadi imam belum? Saudara, jadilah imam, jadi jangan cuma anak-anak rohani. Bukan berarti jadi pendeta, tetapi imam artinya mengerti rohani, mengajar anak teman kita, memberi contoh teladan yang baik. Itulah berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh, dan saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang saudara harus kerjakan supaya kita punya hak penuh. Haleluya. Dan yang terakhir kita lihat, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, renungkan sendiri ayat ini. Saya tidak membahas terlalu banyak, karena Yesus berkata banyak dipanggil, sedikit dipilih. Apa artinya? Ya, banyak orang dipanggil-panggil, tetapi apakah dia orang termasuk pilihan? Kalau orang dipilih ya pasti aman, tetapi orang dipanggil tapi nggak dipilih. Kenapa? Waktu dipanggil dia noleh ke belakang seperti istri Lot. Waktu dipanggil dia, saudara, waktu diundang Tuhan, oh maaf Tuhan, aku lagi ada pernikahan, aku baru punya usaha baru, aku baru punya. Saudara, terlalu banyak alasan. Atau kita seperti hamba-hamba
Saudara, kita dikasih talenta, kita simpan bukan dikembangkan karena nggak mau usaha nih, saudara. Maka diambil dan saudara tahu itu apa artinya? Dimasukkan ke tempat yang buruk. Ketika kita dikasih 2 talenta, kita mengembangkan 2 talenta. Hasilnya bagus. Sama dengan saudara kalau kita melihat begitu banyak pelajaran yang sangat bagus di Alkitab. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Hamba juga sama. Ada hamba jahat, ada hamba setia. Oleh karena itu saudara, mari kita bertumbuh. Jangan lama-lama saudara. Supaya apa yang Tuhan berikan kepada kita harus bertanggung jawab. Kita harus lakukan. Saudara terjemahkan sendiri, kita akan nanti masuk minggu depan episode kedua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Bapak yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus, Engkau memberkati, mengurapi setiap kami. Biar pelajaran ini membuka kami, tirai-tirai selubung yang membuat kami tidak mengerti menjadi mengerti. Supaya kami yang mengerti tidak berdebat, supaya kami hidup Tuhan penuh dengan damai, sejahtera, kasih, sukacita. Dalam nama Yesus memberkati setiap kami. Apapun yang kami hadapi. Saat ini baik yang sakit, punya masalah, persoalan, tantangan. Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Ketika Engkau menyelamatkan kami, maka Engkau adalah Tuhan atas semua persoalan kami. Bahkan Engkau atas nasib, Tuhan atas nasib kami. Masa depan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless.